Desa Jatireja tampak seperti desa biasa yang tenang dan terpencil. Jalannya masih berupa tanah berbatu, dan sinyal ponsel pun nyaris tak pernah muncul lebih dari satu bar. Namun di balik ketenangannya, desa ini menyimpan satu rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Pantangan memasuki hutan alas geni. Orang tua di desa itu tak pernah bosan memperingatkan, terutama kepada anak-anak muda yang suka coba-coba. Hutan alas geni, yang terletak di sebelah barat desa dan tampak rimbun dari kejauhan, bukanlah tempat yang boleh dikunjungi sembarangan. Bahkan untuk sekadar memetik kayu bakar pun warga lebih memilih pergi jauh ke bukit sebelah utara. Konon, di dalam hutan itu hidup makhluk yang disebut monyet alas. Bukan monyet biasa, melainkan entitas gaib berbulu gelap, bermata merah menyala, dan bertubuh setinggi manusia dewasa. Ia bisa berbicara, bisa meniru suara manusia, dan yang paling ditakuti, ia menuntut darah bagi siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya. Kisah-kisah itu biasanya diceritakan saat malam menjelang, di pos ronda atau saat berkumpul di warung kopi. Orang-orang tua menuturkan bahwa dahulu kala, seorang juragan kaya raya di desa itu tiba-tiba menjadi bangkrut setelah istrinya meninggal mengenaskan. Ia lalu menghilang ke dalam hutan selama 7 hari. Saat ia kembali, usahanya melambung lagi, tapi warga mulai menemukan mayat-mayat tak utuh di sekitar sungai kecil yang mengalir dari hutan. Meski begitu, tak pernah ada bukti nyata. Hanya cerita yang diulang-ulang, penuh detail yang berubah-ubah. Namun semua sepakat, hutan alas geni menyimpan sesuatu yang tak boleh dibangunkan. Warto, seorang pria berumur sekitar 40 tahun, mendengarkan cerita-cerita itu dengan separuh hati. Ia bukan tak percaya, tapi hidupnya sedang terlalu sulit untuk memikirkan pantangan dan dongeng desa. Usaha sayurnya sepi, anaknya berhenti sekolah karena tak sanggup bayar seragam, dan istrinya mulai menjual perhiasan kecil-kecilan yang dulu jadi mahar pernikahan mereka. Warto tahu, ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Setiap usahanya seperti dihantam tembok tak terlihat. Bahkan ketika ia mencoba menjual ayam peliharaan, ayam-ayam itu mati mendadak satu persatu. Ia merasa dikutuk, dikunci, atau mungkin memang sedang diuji oleh nasib. Sampai suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di belakang rumah, seorang pria tua mendatanginya. Tak ada suara langkah, tak ada suara pintu pagar. Tiba-tiba saja orang itu berdiri di sana, tinggi, kurus, mengenakan sarung lusuh dan tongkat kayu. Wajahnya dikerut usia, tapi matanya menyala seperti arang yang dipendam api. "Warto!" Suara pria itu berat dan serak. "Kau ingin keluar dari kesulitan ini?" Warto terdiam. Ia seharusnya merasa takut, tapi ada sesuatu dari suara itu yang menenangkan, seperti nyanyian tidur. Ia mengangguk pelan. "Aku tahu jalan pintasnya," lanjut pria itu. "Tapi hanya mereka yang benar-benar putus asa yang sanggup menjalaninya." Warto menggigit bibirnya. Saya sudah tak punya apa-apa. Pak, kalau memang ada jalan, tunjukkan." Pria itu mengangguk. Besok malam, saat bulan separuh, datanglah ke tepi hutan alas geni. Jangan bawa siapapun. Bawa seikat pisang, darah ayam hitam, dan sepotong cermin kecil. Aku akan menunggumu di sana. Sebelum Warto bisa bertanya lebih jauh, pria itu sudah berjalan ke arah gelap. Langkahnya tak bersuara, dan bayangannya lenyap begitu saja di balik pohon pisang. Tak ada jejak, tak ada suara daun terinjak. Malam itu, Warto tak bisa tidur. Di dalam dadanya, ada ketakutan dan harapan yang bertarung. Ia tahu nama hutan itu bukan hanya pantangan, tapi semacam tembok pemisah antara dunia manusia dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi ia juga tahu, tidak ada lagi pintu yang terbuka di dunia ini. Maka, ia pun memutuskan, ia akan ke sana. Dan saat pagi menjelang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Warto menatap lebatnya pepohonan di hutan alas geni dari dekat, dengan tekad yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Malam itu gelap, lebih gelap dari biasanya. Bulan sabit menggantung rendah, redup tertutup awan tipis. Di kejauhan, suara jangkrik seolah berhenti begitu kaki Warto menginjak batas luar hutan alas geni. Tidak ada yang menemaninya kecuali ransel berisi seikat pisang raja matang, darah ayam hitam dalam botol kaca, dan sebuah cermin kecil dari kamar istrinya. Ia sempat menoleh ke belakang, ke arah desa yang kini hanya berupa siluet samar. Tidak ada jalan kembali, bisik hatinya. Langkahnya berlanjut, menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi senter kecil. Pohon-pohon besar di sekelilingnya seperti berdiri terlalu dekat. Daunnya menggantung rendah, menyentuh kepala, seolah mencoba menghentikannya. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sanalah ia melihatnya.
Pohon randu tua dengan batang besar selebar pelukan 3 orang dewasa, menjulang tinggi dengan akar yang menyembul keluar seperti cakar raksasa. Pohon itu tampak hidup. Kulit batangnya tampak berdenyut pelan dalam cahaya temaram. Dan di bawahnya, berdiri pria tua dari malam sebelumnya, Ki Meru. "Letakkan semua yang kau bawa di depan pohon," ucapnya tanpa menoleh. Suaranya bergema pelan, seolah hutan itu menelan sebagian besar kata-katanya. Warto melakukan seperti yang diperintahkan. Pisang ia letakkan di atas akar, cermin ia sandarkan di batang pohon, dan darah ayam dituangkan ke dalam lubang kecil di tanah yang sudah digali. Lalu Ki Meru memulai sesuatu yang tak akan pernah Warto lupakan. Dari balik bajunya, Ki Meru mengeluarkan topeng monyet tua, terbuat dari kayu gelap, dengan gigi besar dan mata melotot. Ia memakainya, dan suara yang keluar dari mulutnya berubah, bukan lagi suara manusia. Ia mulai membacakan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti gabungan suara monyet, anjing, dan manusia meraung. Tanah di sekitar pohon mulai bergetar. Udara menjadi lebih berat, seperti kabut pekat yang tak terlihat. Dari balik akar pohon, suara mencakar dan desahan muncul. Lalu, muncul sepasang tangan berbulu, panjang, dengan kuku hitam, keluar dari bawah tanah. Disusul kepala monyet besar, bermata merah menyala, giginya kuning dan berliur. Makhluk itu berdiri, tingginya lebih dari 2 meter. Bulunya hitam lebat, tetapi gerak-geriknya menyerupai manusia. Ia menatap lurus ke arah Warto, yang kini membeku ketakutan. Tapi Warto tidak bisa lari. Kakinya seperti menancap di tanah, mulutnya terkunci. Monyet itu berbicara, dalam bahasa manusia. "Kau memanggilku untuk apa?" Suara itu berat, dalam, dan menyerupai gema dari dalam gua. Warto gemetar. Tapi ia sudah terlalu jauh. Saya ingin hidup yang lebih baik. Saya ingin kekayaan. Saya lelah miskin, lelah dihina, lelah gagal. Makhluk itu diam, lalu menoleh ke Ki Meru, yang mengangguk pelan. "Dia layak. Maka bayar dengan yang tak bisa kau tarik kembali." Makhluk itu menjulurkan tangan dan menggenggam wajah Warto. Seketika, rasa panas luar biasa menyengat kulitnya. Warto berteriak, tapi tidak bisa melawan. Di dahinya, terasa seperti dibakar sesuatu, dan saat makhluk itu melepaskan tangan, di kulitnya sudah terukir simbol aneh menyerupai cap jari tangan monyet. "Mulai malam ini," kata makhluk itu, "kau akan dapatkan apa yang kau minta. Tapi ingatlah, setiap tahun, kau harus beri 1 jiwa manusia. Bukan siapapun, tapi seseorang yang dekat denganmu. Bila tidak, kau akan diseret ke lubang yang sama seperti mereka." Dengan suara tawa mengerikan, makhluk itu menghilang ke dalam tanah, menyisakan bau anyir dan bekas cakar yang menggores akar pohon randu. Ki Meru melepas topengnya, lalu memandang Warto yang masih terduduk gemetar. "Selamat," katanya. "Kau sekarang kaya. Tapi jangan lupa, setiap tahun, hutan akan menagih haknya." Warto tidak menjawab. Di balik takut dan ngeri, ada satu perasaan aneh yang merayap di dadanya. Lega. Ia bangkit, memandang pohon randu yang kini kembali diam. Langkahnya kembali ke desa, namun dalam pikirannya hanya satu hal. Apapun yang terjadi, ia tak akan kembali miskin. Ia belum tahu bahwa perjanjian itu bukan cuma tentang kekayaan, tapi juga tentang kehilangan, darah, dan teror yang tak akan pernah berhenti. Beberapa hari setelah ritual itu, hidup Warto mulai berubah. Awalnya perlahan. Dagangannya yang biasanya hanya laku sedikit di pasar, kini selalu habis sebelum siang. Pembeli datang seperti tanpa sebab, bahkan beberapa dari luar desa. Harganya bisa ia naikkan, dan orang tetap membeli. Minggu berikutnya, seseorang dari kota tiba-tiba menawarkan kerjasama, membuka toko sembako dengan modal awal penuh, tanpa bunga. Warto hampir tak percaya. Ia yang selama ini tak mampu membeli 1 karung beras pun, kini memiliki toko sendiri di pinggir jalan utama desa, lengkap dengan spanduk besar bertuliskan, "Toko Warto Jaya." Namun di balik senyum dan ucapan syukur itu, Warto tahu betul, ini bukan keberuntungan biasa. Ini hasil dari perjanjian yang ia buat di bawah pohon randu, perjanjian yang malam ini menagih bagian pertamanya. Sudah malam Jumat, bulan menggantung penuh di langit, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warto duduk di teras rumah, tubuhnya gemetar, bukan karena cuaca. Di tangannya, sebuah pisau dapur berkilat dalam cahaya lampu. Ia sudah memilih target,
Seorang gelandangan tua yang beberapa hari terakhir tidur di depan kios kosong dekat pasar. Pria itu tidak dikenal siapapun. Tidak punya keluarga. Tidak punya nama. Ia hanya duduk diam setiap hari, memandangi lalu lalang manusia dengan pandangan kosong. Warto menghibur dirinya. Orang itu bahkan mungkin bukan benar-benar hidup. Mungkin ia hanya boneka takdir yang dikirimkan agar Warto bisa memenuhi kewajiban pesugihannya. Tapi tetap saja, ketika malam tiba, dan ia menyelinap membawa laki tua itu ke gudang belakang tokonya dengan dalih memberinya makanan dan tempat tidur, jantung Warto berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar sampai luar. Di dalam gudang, Warto berdiri dengan tubuh kaku. Lelaki tua itu duduk di kursi reot, tersenyum samar. Matanya sayu. Mungkin ia pikir akan diberi makanan hangat dan selimut. Warto menatap pisau di tangannya. Lalu, ia menutup mata. Ia menusuk. Kali. 2 kali. 3 kali. Tubuh itu tersentak, lalu terkulai. Darah mengalir membasahi lantai, dan dunia seolah berhenti. Warto terduduk, terengah, muntah di sudut ruangan. Tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Udara tiba-tiba berubah dingin. Bau amis bercampur anyir memenuhi ruangan. Dan dari sudut gelap gudang, tampak sosok hitam merayap keluar. Ia mengenalnya. Sosok itu adalah monyet alas. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, dan matanya menyala seperti bara api. Makhluk itu mendekati tubuh korban, menunduk seperti mencium darah yang mengalir, lalu berbalik pada Warto. Bagus, kau telah bayar. Makhluk itu mendekat, lalu menempelkan tangannya di lantai. Saat ia menariknya kembali, di lantai gudang sudah muncul setumpuk uang, jutaan rupiah, basah oleh darah. Warto terpaku, tak percaya. Tapi juga tak bisa berpaling. Tiap tahun. Jangan terlambat. Makhluk itu lenyap begitu saja, menyisakan suara tertawa lirih yang menggema di telinga Warto bahkan setelah keheningan kembali. Esok paginya, toko Warto dipenuhi pembeli. Uang mengalir. Ia mempekerjakan 2 karyawan, mengganti etalase dengan kaca baru, bahkan membeli sepeda motor untuk anaknya. Hidupnya kini tampak sempurna. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum ramah dan ucapan salamnya, tersimpan rahasia berdarah yang bersemayam di gudang belakang, sebuah tempat yang kini selalu dikunci rapat, dan hanya dibuka sekali dalam setahun. Setiap malam Jumat, Warto mulai dihantui. Suara cakar di atap rumah, bayangan monyet yang bergelantungan di langit-langit, bau buah busuk yang entah datang dari mana. Dan di cermin kamar mandi, kadang ia melihat sosok dirinya, tersenyum dengan mata merah. Namun ia tak bisa mundur. Sudah ada darah yang tertumpah. Sudah ada janji yang mengikat. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Tahun depan, tumbal berikutnya harus lebih dekat. Seseorang yang mengenalnya. Seseorang yang mempercayainya. Dan untuk kekayaan yang terus bertambah, ia akan membayarnya, berapapun harganya. Setahun telah berlalu sejak Warto melakukan tumbal pertamanya. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Toko sembakonya kini menjelma menjadi grosir besar. Ia dikenal sebagai orang paling dermawan di desa Jatireja. Ia membagikan beras gratis setiap lebaran, membantu membangun musola, dan bahkan menyumbang untuk perbaikan jalan desa. Namun malam-malamnya, menjadi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Segalanya bermula dari hal kecil, suara ketukan di plafon rumah, setiap malam Jumat. Warto mengira itu tikus. Tapi suara itu tidak berlarian. Tidak acak, suaranya teratur, seperti ketukan satu jari besar, berirama lambat. Tok, tok, tok. Seminggu kemudian, suara itu berubah menjadi tawa lirih. Awalnya samar, tapi lama-lama jelas. Tawa yang aneh, seperti perpaduan manusia dan binatang. Kadang terdengar dari loteng, kadang dari dapur. Bahkan pernah terdengar dari dalam lemari pakaiannya. Istrinya mulai ketakutan. Tapi Warto hanya bilang itu suara anak-anak main petasan atau radio dari rumah tetangga. Suatu malam, Warto bangun untuk ke kamar mandi. Saat melangkah ke lorong gelap, ia melihat bayangan bergelantungan di langit-langit, berayun pelan seperti monyet. Saat ia menyalakan lampu, tak ada apa-apa. Tapi setiap kali lampu dimatikan, bayangan itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. Mata merahnya menatap lurus ke arahnya. Warto mulai tak bisa tidur. Kantung matanya membengkak, kulitnya pucat. Ia merasa selalu diawasi. Bahkan di toko, ia sering melihat cermin bergerak sendiri,
atau tumpukan beras roboh padahal tak ada angin. Salah satu karyawannya pernah menemukan jejak tangan kecil berlumur tanah di rak makanan bayi. Warto hanya tersenyum kikuk dan menyalahkan tikus besar. Namun gangguan itu tak hanya berhenti pada benda. Putrinya yang masih duduk di kelas 3 SD, Lila, mulai mengalami mimpi buruk. "Ayah," katanya suatu pagi sambil gemetar, "semalam aku mimpi ada monyet besar duduk di jendela kamarku. Dia bilang, 'Ayah jahat.'" Warto kaget. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba menenangkan Lila, berkata itu hanya mimpi buruk. Tapi malam berikutnya, Lila demam tinggi. Mulutnya bergumam sendiri saat tidur, seolah membisikkan bahasa yang tak bisa dimengerti. Istrinya, Lilis, mulai mendesak Warto untuk mencari pengobatan. "Ini bukan sakit biasa, Pak. Kita harus cari kiai. Jangan-jangan ini kiriman orang." Warto tahu persis ini bukan kiriman orang. Ini adalah konsekuensi. Sesuatu yang perlahan menggerogoti rumahnya dari dalam. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, listrik padam. Rumah Warto gelap total. Ia mengambil senter dan menyusuri lorong menuju dapur untuk menyalakan lilin. Saat cahaya senter menyapu dinding, ia melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Sosok itu tinggi, bulunya lebat dan basah oleh hujan. Matanya merah menyala, taringnya mencuat dari bibir monyet yang terbuka setengah. Monyet alas, kini hadir di rumahnya. "Nya, dekat." Makhluk itu menunjuk ke arah kamar anaknya. Tanpa berkata-kata, tanpa suara. "Jangan." Warto berbisik, lututnya melemas. Tapi makhluk itu tak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap, menunggu. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang dalam kedipan senter, meninggalkan jejak lumpur dan bau buah busuk yang menyengat. Besok paginya, Warto menyewa seseorang untuk menyegel seluruh ventilasi dan loteng rumah. Ia memasang kamera CCTV di beberapa titik, meskipun ia tahu kamera biasa tak akan bisa merekam apapun dari dunia yang berbeda. Tapi ia berusaha, setidaknya untuk menenangkan pikirannya. Namun gangguan terus berlanjut. Di toko, seorang pelanggan jatuh kejang-kejang setelah membuka toples permen dan menemukan kepala tikus di dalamnya. Di rumah, lemari dapur terbuka sendiri lalu menjatuhkan semua isi piring, membentuk pola seperti cakar. Di kamar mandi, cermin retak membentuk tulisan, "Waktunya sudah dekat." Warto tahu apa artinya. Hari tumbal kedua akan segera datang. Dan kali ini, ia harus memilih seseorang yang mengenalnya. Bukan gelandangan. Bukan orang asing. Tapi seseorang yang pernah menatap matanya dan mempercayainya. Malam itu, Warto duduk di belakang rumah, menatap langit. Hujan belum turun, tapi angin dingin menampar wajahnya. Di kejauhan, terdengar suara tawa. Ia tahu suara itu. Ia tahu pemiliknya. Sambil menutup wajah dengan kedua tangan, Warto menangis. Ia sudah terjebak. Ia sudah terlalu jauh. Dan kini, monyet itu mengincar dari dalam rumahnya sendiri. Setelah 2 tahun perjanjian pesugihan dijalankan, kekayaan Warto terus menumpuk. Ia membeli tanah, menyewa gudang besar di kota kecamatan, dan mulai disebut Juragan Warto oleh warga desa. Namun, ketenaran itu datang dengan bayang-bayang gelap yang tak bisa ia sembunyikan. Malam-malam mencekam terus menghantui rumahnya. Tapi yang lebih mengerikan, orang-orang di sekitarnya mulai menghilang. Orang pertama yang hilang adalah Pak Margo, tetangga sebelah rumah yang biasa membantu memotong rumput pekarangan. Ia terakhir terlihat malam Jumat, seusai makan malam di warung Warto. Esoknya, motornya masih terparkir di depan warung, tapi orangnya lenyap tanpa jejak. Warga mengira ia pergi mendadak keluar kota. Hanya Warto yang tahu betul. Malam itu, ia tak melakukan ritual tumbal apapun. Seminggu kemudian, anak kecil bernama Rio yang sering bermain dengan putrinya, Lila, menghilang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Sepatu dan tasnya ditemukan di dekat pohon pisang belakang rumah Warto. Para tetangga mulai resah. Desas-desus tentang penculikan dan makhluk halus mulai beredar, namun tak ada satupun bukti mengarah ke pelaku. Warto diliputi ketakutan yang berbeda. Ia tak pernah mengarahkan monyet alas untuk menculik siapapun. Ia hanya tahu, bila ia tidak memberikan tumbal, maka makhluk itu akan mengambil sendiri, dan tidak peduli siapa korbannya. Kini, bayangannya bukan lagi soal menolak memberi tumbal, tapi soal siapa yang akan diambil selanjutnya jika ia lalai. Warto mencoba memperbaiki semuanya. Ia menyiapkan tumbal dengan rapi tahun ketiga dan keempat,
seorang pemuda pengangguran dari desa tetangga, dan satu lagi, seorang tukang bangunan yang baru bekerja 2 minggu. Semuanya ia serahkan di gudang lamanya, yang kini telah ia ubah menjadi ruang persembahan. Dinding dilapisi kain merah tua, patung monyet kayu di tengahnya, dan cermin besar di sisi kanan yang konon digunakan monyet alas untuk melihat isi hati manusia. Setiap kali tumbal berhasil diberikan, suara-suara di malam hari mereda. Namun itu hanya berlangsung beberapa minggu. Setelah itu, teror datang lebih nyata. Istrinya, Lilis, mulai melihat sosok anak kecil duduk di ruang makan tengah malam. Sosok itu menatap kosong ke arahnya, lalu menghilang saat lampu dinyalakan. Ia mengira itu Lila, tapi saat dicek, Lila sedang tidur lelap. Beberapa malam kemudian, Lilis mimisan tanpa sebab. Bibirnya pecah-pecah, dan ia mulai sering bicara sendiri dalam tidurnya. Putrinya, Lila, kini semakin pendiam. Ia menggambar hal-hal aneh. Monyet besar membawa orang ke hutan, atau rumah mereka dengan pohon-pohon hitam tumbuh dari lantainya. Saat ditanya siapa yang mengajarinya menggambar begitu, ia hanya menjawab, dia yang main di jendela malam-malam. Warto merasa semuanya mulai lepas kendali. Puncaknya terjadi saat tukang sayur langganannya, Pak Dul, menghilang setelah berteduh di toko Warto karena hujan. Ia biasanya pulang pukul 10 pagi. Hari itu, ia tak pernah pulang. Keluarganya panik, warga mulai bertanya-tanya, dan beberapa mulai mengaitkan semua kejadian ini dengan keberadaan Warto yang semakin misterius. Mungkin dia tahu sesuatu, ujar salah satu warga dalam obrolan di warung kopi. Atau mungkin dia yang menyembunyikan orang-orang itu. Rumor pun mulai membesar. Warga yang dulu memuji dan menghormatinya kini mulai curiga. Mereka memperhatikan bahwa Warto selalu menutup gudangnya setiap malam Jumat. Bahwa ia tak pernah ikut ronda malam. Bahwa anaknya semakin pucat dan istrinya makin tertutup. Namun tak ada bukti. Hanya firasat. Dan dalam desa yang kecil, firasat seringkali lebih dipercaya daripada logika. Warto tahu waktunya semakin singkat. Monyet alas tidak suka dilupakan. Ia tidak sabar, dan ia lapar. Tumbal kelima sudah mendekat, dan Warto kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Makhluk itu tidak hanya menginginkan orang asing. Ia ingin yang lebih dekat, yang lebih berharga, yang lebih menyakitkan. Setiap malam, suara ketukan di plafon kini berubah menjadi suara jeritan. Cermin di kamarnya selalu basah oleh embun dari dalam. Dan di balik setiap bayangan yang dilempar lampu malam, Warto merasa ada yang mengawasinya. Ia mulai menghitung hari. Ia tahu, jika ia tak memberikan tumbal yang cukup, ia sendiri yang akan diambil. Atau lebih buruk, mereka yang ia cintai. Dan itu bukan pilihan. Malam itu, Warto tak sanggup lagi menyimpan semua kegelisahannya sendiri. Ia menyuruh Lilis dan Lila pergi menginap ke rumah saudaranya di kecamatan. Dengan dalih ingin merenovasi rumah, ia ingin mengosongkan tempat itu, memberi waktu bagi pikirannya yang makin terkikis rasa bersalah dan ketakutan. Ia duduk seorang diri di ruang tamu yang gelap, ditemani rokok kretek yang nyaris tak terbakar sempurna karena tangannya gemetar. Angin malam membawa aroma busuk yang makin hari makin akrab, bau buah busuk, keringat binatang, dan besi berkarat. Itu tanda, makhluk itu semakin dekat. Warto akhirnya memutuskan satu hal, ia harus menemui Ki Meru. Ki Meru tinggal di pinggir hutan alas geni, tepat di bawah bukit kecil yang diakini sebagai batas dunia gaib. Rumahnya berdinding anyaman bambu gelap, dikelilingi ilalang tinggi yang menutupi jalan masuk. Bahkan burung pun jarang berkicau di sekitarnya. Warto tiba menjelang tengah malam, membawa sebotol minyak wangi dan sebungkus dupa sebagai bentuk penghormatan. Tapi saat mengetuk pintu, Ki Meru sudah berdiri di baliknya, seperti telah menunggu sejak lama. "Kau terlambat datang untuk hal ini," ucapnya tanpa basa-basi. Tapi lebih baik terlambat daripada tak pernah. Warto duduk di depan perapian kecil. Di dalam rumah itu, bau dupa dan rempah bercampur dengan aroma tanah basah. Ki Meru menatapnya dengan mata yang sudah tak terlihat putihnya. Hanya kelabu, kosong, dan tua. "Aku ingin mengerti semua ini," Warto berkata pelan. "Kenapa makin hari, makin mengerikan? Kenapa monyet itu tidak puas-puas?" Ki Meru tak langsung menjawab. Ia mengambil kendi kecil dan menuangkan air ke dalam cangkir tanah liat. Tangannya gemetar, tapi matanya tak lepas dari wajah Warto. "Apa kau pikir ini hanya soal kekayaan?" katanya akhirnya. "Pesugihan monyet itu bukan cuma perjanjian. Ini kutukan. Ia makhluk lama, lebih tua dari desa ini. Dahulu kala, ia manusia juga.
Seorang pertapa yang mengkhianati gurunya demi ilmu cepat kaya. Warto menelan ludah. Pertapa itu dihukum. Diberi wujud seekor monyet yang tak pernah kenyang. Tapi karena ia masih manusia setengahnya, ia cerdas dan licik. Ia mulai membuat perjanjian dengan manusia. Memberi kekayaan, tapi menanam benih kelaparan spiritual pada yang menerima. Kelaparan spiritual? Tanya Warto. Ki Meru mengangguk. Setiap tumbal yang kau serahkan bukan hanya untuknya, tapi untuk dirimu juga. Kau mulai terbiasa dengan darah, dengan penderitaan orang lain. Kau belajar memilih mana nyawa yang layak dibuang demi hartamu. Itu bukan harta, itu racun. Warto memalingkan wajah. Kata-kata itu seperti cermin, tajam, menyayat. Dan setiap tahun, lanjut Ki Meru, makhluk itu menanamkan bagian jiwanya ke dalam dirimu. Lambat laun, kau bukan lagi manusia sepenuhnya. Dan di tahun ke-7 kau akan menjadi bagian dari dirinya. Warto menegang. Maksudnya, tubuhmu akan tetap hidup, tapi jiwamu dimakan. Kau akan menjadi pembawa perjanjian baru. Kau yang akan mencari orang seperti dirimu, yang putus asa, yang bodoh, yang rakus. Seperti aku dulu. Warto menatap Ki Meru dengan ngeri. Kau juga? Ki Meru tersenyum lelah. Aku juga menandatangani perjanjian itu. 50 tahun lalu, aku juga memberi tumbal. Istriku sendiri, tanpa sadar. Dan sejak itu, aku tak bisa mati. Tak bisa keluar dari tempat ini. Aku hanya bisa menunggu yang baru, untuk meneruskan rantai itu. Sekarang, kau sudah masuk dalam lingkarannya. Dan aku, adalah bagian dari tubuhnya yang pertama. Suasana hening. Api di tungku bergoyang pelan. Angin dari luar membawa suara lolongan aneh. Bukan manusia, bukan binatang. Hutan bergema dengan isakan yang jauh. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Tanya Warto, putus asa. Ki Meru menggeleng. Hanya ada 2 jalan. Lanjutkan, sampai kau hilang sepenuhnya. Atau hadapi dia, dan terbakar bersama dendamnya. Tak ada yang keluar dari perjanjian ini tanpa membayar. Warto menunduk. Dunia seakan runtuh. Ia datang mencari harapan, tapi yang ia temukan hanyalah kenyataan bahwa ia hanyalah satu bagian dari siklus terkutuk yang telah berjalan selama puluhan tahun. Sebelum ia pergi, Ki Meru memberikan sesuatu, topeng kayu monyet yang dulu dipakai saat ritual pertama. Jika suatu hari kau benar-benar ingin menghentikan semuanya, pakai ini. Berdirilah di bawah pohon randu, dan panggil namanya tanpa tumbal. Tapi bersiaplah. Karena ia akan datang bukan sebagai pemberi kekayaan, tapi sebagai penagih seluruh hutang yang kau sembunyikan. Warto pulang dengan langkah goyah. Di tangannya, topeng itu terasa berat, bukan karena kayunya, tapi karena dosa yang mulai membusuk di dalam dirinya sendiri. Dan ia tahu, waktunya hampir habis. Namanya Dini Larasati, usia 27 tahun, wartawan lepas dari Jakarta yang sedang menyusul liputan tentang fenomena hilangnya warga di desa-desa terpencil. Ia pertama kali mendengar soal desa Jatireja dari sebuah utas horor di media sosial. Serangkaian cerita tentang orang-orang yang menghilang secara misterius, toko kelontong yang terlalu cepat sukses, dan bayangan makhluk besar yang dilihat di antara pohon-pohon hutan alas geni. Awalnya Dini mengira itu semua cuma mitos urban belaka, sampai ia menemukan berita lama dari tahun 2003, 1981, bahkan 1967. Pola kasusnya sama, hilangnya orang-orang dalam rentang waktu yang teratur, tanpa jejak, tanpa pelaku, dan selalu berpusat di desa kecil yang tak pernah menarik perhatian publik. Ia mencium aroma kuat sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat. Maka ia turun langsung ke Jatireja. Begitu tiba, Dini langsung merasa ada yang tak beres. Meskipun penduduk desa bersikap ramah, ada kekakuan tertentu ketika ia menyebut soal orang hilang. Mereka menolak diwawancarai. Beberapa bahkan langsung masuk rumah dan menutup pintu begitu Dini menyebut nama korban-korban yang ia pelajari. Yang mencolok hanyalah satu nama yang terus disebut diam-diam oleh beberapa warga, Warto. Semenjak dia jadi juragan, banyak yang berubah. Tapi lebih baik kamu jangan banyak tanya, bisik seorang ibu warung saat malam. Kalau kamu peduli nyawamu. Dini tak gentar. Ia sudah biasa menghadapi tekanan saat menggali berita. Tapi malam itu, saat kembali ke rumah penginapan sederhana yang ia sewa, ia mendapati kamera drone kecil miliknya rusak, dan laptopnya terbuka sendiri, padahal ia yakin telah menguncinya. Ia menuduh pemilik penginapan,
Tapi pria tua itu hanya menjawab dengan wajah ketakutan. "Bukan saya, Mbak. Kalau Mbak mau tetap hidup, pulanglah. Jangan ganggu mereka." "Mereka siapa?" tanya Dini. Tapi tak ada jawaban. Hari berikutnya, Dini memutuskan untuk menyelidiki langsung gudang belakang toko Warto, yang kini terkenal dengan harga grosir paling murah di seluruh kecamatan. Ia menyamar sebagai pelanggan, membeli beberapa kebutuhan pokok sambil memperhatikan sekitar. Toko itu bersih dan tertata, tapi suasananya ganjil. Beberapa karyawan tampak bekerja tanpa bicara. Tidak ada musik, tidak ada obrolan santai. Semua bergerak cepat, diam, seolah berada dalam tekanan tak terlihat. Bahkan saat ia tersenyum pada seorang pemuda kasir, pemuda itu hanya membalas dengan pandangan kosong. Dini melihat sebuah pintu kayu tua di belakang rak besar minyak goreng. Tertutup rapat. Gembok besi besar menggantung di sana. Ia yakin, itu gudang yang dimaksud warga. Namun belum sempat ia mendekat, Warto sendiri muncul dari balik rak. "Toko tutup sebentar, Mbak," ucapnya ramah. Ada penghitungan stop. Senyumnya sopan, tapi dingin. Matanya, tidak seperti manusia yang biasa. Ada sorot licin, seperti seseorang yang terlalu sering melihat hal-hal gelap. Dini tersenyum sopan, lalu keluar. Tapi sejak saat itu, ia tahu satu hal, ia sedang diawasi. Malam harinya, di penginapan, Dini menelusuri kembali rekaman CCTV mini yang sempat ia sembunyikan di selarak toko. Beberapa menit pertama biasa saja, sampai detik ke-274. Pintu gudang terbuka. Seseorang, atau sesuatu, keluar dari dalam. Sosok tinggi, membungkuk, dengan lengan panjang dan kepala berbulu. Jalannya perlahan, seperti menyeret dirinya sendiri. Lalu, dengan tiba-tiba, sosok itu berbalik menatap langsung ke arah kamera. Dini terlompat mundur dari kursi. Makhluk itu sadar ia sedang direkam. Tapi yang membuatnya nyaris muntah ketakutan adalah detik terakhir video. Sosok itu tersenyum. Sebuah senyum lebar dengan taring tajam dan mata merah yang menyala. Lalu video mati. Padam total. Esoknya, Dini berniat pergi. Ia tak peduli jika tulisannya tidak selesai. Ia tahu ini bukan lagi sekadar cerita horor. Ini ritual nyata, dan ia telah terlalu dalam terlibat. Namun saat hendak naik ke mobil travel, sopirnya tidak muncul. Warga sekitar mengaku tak melihat mobil travel masuk pagi itu. Dini menunggu hingga sore, lalu malam, tapi tak ada kabar. Saat malam menjelang, ia kembali ke penginapan hanya untuk menemukan kamarnya berantakan. Di atas tempat tidur, ada topeng kayu monyet. Topeng yang persis seperti dalam ritual-ritual kuno Jawa yang pernah ia pelajari. Dan di bawahnya, tertulis kalimat dengan tinta merah. "Yang tahu, harus ikut." Dini gemetar. Ia tahu Warto tahu. Ia tahu makhluk itu tahu. Dan kini, ia bukan lagi penonton dari luar. Ia adalah bagian dari kisah ini. Entah sebagai saksi, atau tumbal berikutnya. Dini Larasati tidak bisa tidur malam itu. Topeng monyet kayu yang ia temukan di atas tempat tidurnya kini ia bungkus dalam tas. Tapi seakan benda itu terus memanggilnya. Mengusik pikirannya. Bahkan saat ia buang ke selokan belakang penginapan, pagi harinya topeng itu kembali muncul di dalam tasnya, kering dan utuh, seakan menolak dilenyapkan. Ia tahu ini bukan hanya permainan manusia. Ini ritual, ini entitas. Dan dia terjebak dalam lingkaran yang sama dengan orang-orang yang telah hilang sebelumnya. Warto, di sisi lain, kini berada dalam titik kegilaan yang semakin dalam. Setelah pertemuannya dengan Kimeru, pikirannya tak lagi bisa memisahkan mana yang nyata dan mana yang bagian dari mimpi buruk. Cermin-cermin di rumahnya menjadi musuh. Di dalamnya, ia sering melihat dirinya berdarah-darah, menatap dari balik pantulan dengan senyum licik. Dalam salah satu mimpi yang begitu nyata, ia berdiri di hadapan dirinya sendiri dalam cermin besar di ruang tamu, tapi versi dirinya di dalam cermin memakai topeng monyet, dan berkata, "Lila, sudah waktunya." Warto bangun sambil berteriak, basah oleh keringat dingin. Tak butuh waktu lama baginya untuk memahami, makhluk itu ingin putrinya. Setelah 5 tumbal asing dan 1 tumbal yang setengah terpaksa, kini monyet alas menginginkan darah keluarga. Tumbal sejati, bagian dari darahnya sendiri. Di tengah kegelisahan itu, Dini dan Warto bertemu kembali, tanpa sengaja, di pemakaman desa. Dini sedang mencari informasi soal kuburan-kuburan yang tiba-tiba dibongkar secara diam-diam oleh pihak desa. Warto datang membawa bunga, konon untuk almarhum ibunya,
Padahal ia jarang sekali datang ke makam. Mereka saling bertatapan cukup lama. Dan Dini, yang tak tahan lagi dengan teror yang terus menghantuinya, akhirnya bicara. Aku tahu apa yang kamu lakukan, Pak Warto. Warto tak menjawab. Matanya tampak lebih tua dari tubuhnya sendiri. Semua orang hilang itu. Suara malam. Cermin. Monyet di jendela. Aku tahu kamu tahu, lanjut Dini. Dan aku tahu kamu tidak bisa kabur darinya. Warto akhirnya mengangguk pelan. Aku tidak ingin jadi bagian dari ini, bisik Dini. Tapi sepertinya aku sudah terlalu dalam. Warto menatap langit. Matahari nyaris terbenam. Udara semakin berat. Tak ada yang bisa keluar, jawabnya. Bahkan kau yang tak pernah menandatangani apapun. Begitu kau tahu, kau ikut dihitung. Dini gemetar. Lalu kenapa kamu masih bertahan? Warto menatap tanah makam, lalu berkata pelan. Karena aku masih punya satu hal yang belum bisa kulepas. Lila, kalau aku berhenti, dia yang akan diambil. Kalau aku lanjut, aku harus menyerahkannya sendiri. Kau tahu rasanya, jadi penjahat dan korban sekaligus. Malam itu, Dini kembali ke penginapan. Kali ini, cermin di kamar mandi retak. Bukan karena benda jatuh, tapi seperti ditekan dari dalam. Di antara retakan-retakan itu muncul kabut tipis dan suara ketukan. Dini ingin lari, tapi di dinding cermin muncul pantulan. Warto. Tapi bukan Warto biasa. Ia berdiri dengan tubuh penuh luka, darah mengalir dari matanya, dan mulutnya berkata, kalau kau ingin keluar, kau harus melihat semuanya. Sampai habis. Tiba-tiba, kamar menjadi gelap. Dini kehilangan kesadaran. Ia terbangun di tempat asing, sebuah bangunan tua dengan dinding kayu, gelap, berbau tanah dan darah. Di tengah ruangan ada cermin besar, seperti altar. Dan di sekelilingnya, 5 sosok manusia berdiri membungkuk, mengenakan topeng monyet, tak bergerak seperti patung. Cermin besar itu menampilkan gambar, tubuh-tubuh yang hilang, diseret ke hutan, darah ditumpahkan di akar pohon randu, dan Warto, berdiri di tengah-tengah semua itu, menangis sambil memegang pisau. Di pantulan itu, Dini melihat dirinya sendiri berdiri di antara mereka. Ia, salah satu dari yang akan datang. Lalu, suara berat bergema dari langit-langit. Yang melihat kebenaran, harus membawanya, atau jadi bagiannya. Dini terbangun dengan jeritan. Tapi kini, ia tahu, topeng itu bukan simbol. Itu undangan. Dan ia sudah menerimanya. Langit di atas desa Jatireja semakin sering ditutupi awan kelabu, bahkan saat musim panas. Angin membawa aroma amis samar yang menggantung lama di udara. Sejak Dini kembali ke Jakarta dalam keadaan setengah linglung dan tak bisa menjelaskan apapun, warga mulai benar-benar takut. Dalam seminggu terakhir, 3 orang lagi menghilang. Seorang remaja, guru SD, dan seorang tukang tambal ban. Desa itu kini seperti diam tak bernyawa. Seperti ada jaring tak terlihat yang menyelimuti seluruh kehidupan. Tak ada yang tertawa keras. Tak ada yang berani keluar malam. Bahkan ayam-ayam peliharaan pun berhenti berkokok menjelang subuh. Di tengah ketakutan itu, Warto berhenti membuka tokonya. Ia mengunci seluruh pintu, menutup jendela dengan koran dan seng. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia lakukan di dalam. Tapi dari balik tirai malam, kadang-kadang terdengar suara langkah kaki, bukan hanya satu, tapi banyak. Seolah ia tak lagi sendiri. Dalam pikirannya, suara makhluk itu selalu berbisik. Lila, tahun ke-7, jiwa darahmu, janjimu, kau milikku. Warto mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri di bawah pohon randu besar di tengah hutan, tempat pertama ia mengikat perjanjian. Tapi kini, pohon itu berbeda. Batangnya menghitam, dan darah menetes dari celah-celah kulitnya. Akar-akar besar menyembul dari tanah, bergerak seperti ular lapar. Di sekelilingnya, ratusan topeng monyet kayu tergantung dari cabang-cabang pohon, dan dari setiap lubang di batangnya keluar tangan-tangan kecil, tangan anak-anak, yang melambai ke arahnya dengan lemah. Lalu, dari kegelapan, makhluk itu datang. Lebih besar, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kini ia memakai jubah hitam, dan tubuhnya ditutupi wajah-wajah manusia. Semua korban yang pernah ditumbalkan, kini menyatu dengannya. Makhluk itu menunjuk langsung ke arah Warto, dan dengan suara berat, ia berkata, waktunya menepati. Jika tidak,
Aku akan ambil semuanya sekaligus. Warto terbangun dengan napas terengah, bajunya basah oleh keringat. Ia tahu, tahun ke-7 sudah datang. Tahun terakhir dalam perjanjian. Jika ia ingin menyelamatkan dirinya, Lila harus menjadi tumbal. Tapi ia tak sanggup. Dalam lubuk hatinya, Warto sudah tak ingin kaya. Ia ingin mundur. Tapi jalan kembali sudah lama tertutup. Ia mencoba menghubungi Kimru lagi, tapi rumahnya kosong. Seorang pencari kayu mengatakan melihat api besar di pondok Kimru malam sebelumnya, dan setelah itu, rumahnya terbakar habis tanpa jejak mayat. Kimru telah lenyap, bersama semua pengetahuan tentang pemutusan perjanjian. Di tengah kebingungannya, Warto mengambil keputusan yang hanya bisa dibuat oleh orang putus asa, menghadapi makhluk itu langsung. Malam Jumat Kliwon, Warto mengenakan topeng kayu monyet warisan Kimru, membawa dupa, darah ayam, dan segenggam rambutnya sendiri. Ia masuk ke dalam hutan alas geni, berjalan tanpa cahaya, mengikuti suara detak jantungnya sendiri yang berdetak seperti genderang kematian. Ia tiba di pohon randu besar yang kini tampak hidup, kulit batangnya mengelupas, dan cairan merah menetes perlahan dari lubang-lubang dalamnya. Udara di sekitarnya kental dan pengap, seperti napas dari dalam tanah. Warto berdiri di hadapannya, lalu berteriak, "Aku datang, tanpa tumbal. Ambil aku, tapi lepaskan keluargaku." Angin kencang meniup hutan, memadamkan dupa. Daun-daun kering beterbangan, dan tanah di sekitar pohon mulai retak dan bergetar. Dari dalam celah akar, makhluk itu muncul. Kali ini, wajahnya lebih menyerupai Warto sendiri, hanya saja lebih tua, lebih haus darah. Makhluk itu tersenyum. "Kau datang terlambat. Aku sudah berada di rumahmu." Warto terdiam. Jantungnya berhenti berdetak. Kata-kata itu seperti belati menusuk ke dadanya. "Lila?" bisiknya. Makhluk itu tak menjawab. Ia hanya menatap, lalu berbalik dan menyatu kembali dengan pohon, meninggalkan Warto terjatuh di tanah. Dengan tubuh gemetar, Warto berlari keluar dari hutan. Ia tiba di rumah menjelang subuh. Pintu depan terbuka. Angin dingin berhembus dari dalam. Ia memanggil-manggil Lila dan Lilis. Tak ada jawaban. Ia masuk ke kamar, dan menemukan ranjang kosong. Di atas bantal Lila, topeng monyet kecil tergeletak diam. Dan di dinding kamar, tergurat kata-kata, "Janji harus ditepati. Kau melanggar. Kini, milikku." Warto terduduk, menjerit. Tangannya menampar wajahnya sendiri. Ia menghantam dinding, merobek tirai, berteriak ke langit. Tapi semua sudah terlambat. Ia telah memilih kekayaan, dan kekayaan itu telah menelan yang paling ia cintai. Sejak Lila dan Lilis menghilang malam itu, rumah Warto menjadi tempat yang tak lagi bisa disebut hunian. Warga mulai membicarakan rumah itu sebagai rumah tanpa jiwa. Bahkan anak-anak kecil dilarang lewat di depannya, meski di siang bolong. Orang-orang mulai menyebut nama Warto bukan lagi dengan rasa hormat, tapi dengan takut-takut, seperti menyebut nama penyakit. Warto sendiri nyaris tak pernah keluar rumah. Ia duduk berhari-hari di kamar Lila yang kosong, menatap dinding tempat tulisan kutukan itu dulu terukir. Ia sudah mencoba mengecat ulang tembok itu, namun kata-kata, "Janji harus ditepati," selalu muncul kembali, merembes dari balik cat seperti darah lama yang menolak dikubur. Setiap malam, suara Lila memanggil dari dapur, kadang dari kamar mandi, kadang dari balik cermin. Suara kecil yang dulu ceria, kini parau dan berlatar suara binatang. Warto mulai kehilangan nalar. Sampai akhirnya, satu suara yang selama ini ia harapkan muncul kembali, Kimru. Suatu malam menjelang tengah malam, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Warto, yang kini hanya memakai sarung dan baju lusuh, berjalan pelan membukanya. Di depan pintu, berdiri sesosok tubuh terbakar sebagian, kulitnya mengelupas, sebagian wajahnya hangus. "Ih, Meru?" bisik Warto dengan suara gemetar. Orang itu hanya mengangguk. "Aku berhasil keluar. Tapi aku terbakar di antara dua dunia," ucapnya pelan. "Aku datang untuk satu hal terakhir. Jika kau ingin menebus semuanya, lakukan ini." Ia memberikan sebuah kendi tanah liat hitam, ditutup kain kafan kusam. Di dalamnya, katanya, terdapat abuk rambut dari para tumbal yang masih terikat dalam tubuh monyet alas. Kendi itu adalah semacam pintu, alat pemutus terakhir yang hanya bisa digunakan di tempat asal perjanjian dibuat, pohon randu. Namun pemutusan itu harus dilakukan dengan satu syarat paling berat,
nyawa Warto sendiri. Sebagai penutup, dan sebagai gantinya, roh-roh yang tersesat bisa dibebaskan, termasuk Lila dan Lilis, jika memang belum sepenuhnya termakan. Malam itu juga, Warto mengenakan kembali topeng kayu monyet miliknya, menyelipkan kendi ke dalam kain kafan, dan pergi sendirian menuju hutan alas geni. Langit gelap pekat, tidak ada bintang. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara malam itu. Di tengah hutan, ia berdiri di hadapan pohon randu besar yang kini tampak seperti mulut dunia lain. Lebar, hitam, menganga. Akar-akarnya kini bergerak seperti jari jemari, dan di batangnya, puluhan wajah manusia menyembul samar, menangis tanpa suara. Warto menggali lubang kecil di depan akar pohon, lalu menaruh kendi tanah liat itu di dalamnya. Ia lalu menyiramnya dengan darahnya sendiri, menggores tangan dan membiarkan darahnya menetes ke kendi. Setelah itu, ia menyulut api. Api menyala membakar tanah. Pohon randu bergetar hebat, menjerit dengan suara yang bukan suara manusia. Dari dalam batangnya, makhluk itu muncul untuk terakhir kalinya. Monyet alas, kini raksasa, dengan tubuh yang terdiri dari ribuan wajah. Ia menjerit marah, mencoba mendekat, tapi tubuhnya terbakar perlahan, bagian demi bagian. Dari dalam api, suara Lila terdengar. "Ayah, ayah." Warto tersenyum dengan mata basah. Ia tahu Lila masih ada, belum sepenuhnya termakan. Ia menutup mata, merentangkan tangan, dan membiarkan api menelannya bersama pohon, topeng, dan semua kutukan yang selama ini hidup dalam dirinya. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan oleh kobaran api besar dari dalam hutan alas geni. Tapi anehnya, api itu tak menjalar. Tak ada jejak terbakar di tanah sekitar. Hanya satu titik hitam, hangus sempurna, dan di tengahnya, sebuah kendi pecah dan topeng kayu yang hangus separuh. Warto tidak pernah ditemukan. Namun sejak malam itu, tak ada lagi orang yang hilang. Toko Warto ditutup dan dibiarkan kosong. Rumahnya kini ditumbuhi semak dan rumput liar. Namun anehnya, pohon randu di tengah hutan perlahan mengering dan retak. Daunnya gugur satu persatu, dan dalam waktu 3 minggu, hanya batang kosong yang tersisa, seperti menandai bahwa roh jahat di dalamnya sudah terbakar. Bertahun-tahun kemudian, cerita Warto menjadi legenda. Ada yang menganggapnya gila, ada yang menganggapnya pahlawan gelap. Tapi satu hal yang pasti, semua pesugihan membawa bayangan yang harus dibayar. Dan Warto memilih membayar lunas dengan jiwa dan raganya. Namun bagi mereka yang percaya, kadang saat melewati sisa pohon randu itu di malam hari, suara kecil bisa terdengar dari angin. "Terima kasih, Ayah." Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa pengorbanan terakhir itu bukan sia-sia.